Tahun lalu kan 80 juta. Iya. Tahun ini akan lebih dari 100 juta yang pulang. Jadi bagaimana kita bayangkan bahwa kepadatan itu akan lebih dahsyat, kegembiraan itu lebih akan ada. Sebaliknya kita harus siap-siap. Kepadatan dahsyat diprediksi 100 juta lebih pemudik Lebaran tahun 2023. Wawancara Menhub Budi Karya Sumadi. Menjadi pembantu presiden, Ya kan? ya. Anda tentu sudah sangat hafal ininya Pak Jokowi. Ya, pesan-pesan tidak langsung, apalagi wong Solo, wong Jawa tahulah. Kalau ngomong kan serba tidak langsung. Apa Pak yang paling Bapak pernah alami ketika menjadi pembantu presiden? Sebenarnya selama memang 6 tahun? kalau dengan Pak Presiden tidak kayak orang Palembang kan meledak-ledak marah-marah gitu. Enggak, Dari gesturnya aja tahu dia nggak suka kayak gitu. Bahwa beliau ingin pada saat COVID itu kan tiap minggu gitu rapat, detail ngomongnya tuh gitu ya. Yang aku sangat terkejut ya pada saat mudik 2 tahun lalu ya tahun lalu. Itu tuh nak mudik itu 80 juta Bu. Iya. Ya kan? Baru mulai tahun lalu ya Pak ya? Tahun lalu 80 juta. Iya. Pokoknya tidak ada penghambatan. Nggak kate yang diperiksa gitu. Iya. Udah gitu ini. Iya. Ya kan? Tapi itu adalah satu komitmen kan. Nggak ada kata enggak, apalagi tidak melaksanakannya gitu. Jadi berejo lah gitu. Berejo. Berejo. Macam-macam. Tapi semuanya itu ya. Kalau komunikasi kita itu bagus, insya Allah ada jalan. Saya termasuk dekat dengan banyak Pemret lah ya. Aku punya komunitas dengan Pemret. Sehari-hari aku bisa ngomong apa-apa. Nah, justru keberhasilan mudik itu perintah Pak Jokowi karena komunikasi dengan Pemret yang bagus. Betul. Satu kali saya pernah memerintahkan sesuatu dari Cirebon itu jam 12 malam. Aku kumpulkan wartawan.com. Bilang besok akan satu arah. Nah, kalau orang tidak tahu kan satu arah macet semua orang gitu ya. Nah, itulah yang apa yang di stylenya Pak Presiden sampai kita mengeksekusi. Ya paling-paling dia sekali-kali telepon. Kadang-kadang teleponnya agak kontradiksi dari pemikiran kita. Pernah ditelepon gini, Pak Menteri itu pesawat rame nggak gitu? Saya dengan takut-takut ngomong kan, rame Pak. Wah itu bagus katanya. waktu COVID ditanya COVID, gitu ya. Malah bagus. Malah bagus. Dan Pak Budi ngomong apa adanya. Ada apa adanya, sambil takut-takut. Sambil takut-takut. Makin banyak. Gitu. Berarti apa? Ekonomi berkembang. Nah makanya COVID itu dengan konsep gas dan rem itu pas banget. Buka tutup ya. Dan Indonesia mungkin number one ya. Iya. Menyelesaikan ini kan. COVID. Cina belum selesai. Iya. Eropa dengan segala masalah. Jadi dalam membantu Pak Presiden, ya saya berusaha untuk kadang-kala mendengarkan perintahnya, tapi kadang-kadang melihat gesturnya. Melihat gestur. Gestur aja cukup. Ya untuk memberikan sinyal apa yang harus kita kerjakan. Jadi misalkan Pak Jokowi gini aja, Pak Budi udah tahu ya. Bedah merah tahu ya. Udah Mbela tahu kan. Apa diolah kendak presiden ini. Oke. Ya. Pak, satu pertanyaan lagi. Kita udah 30 menit kali ya. Tahun 2022 ada 80 juta pemudik. Tahun ini diprediksi lebih dari 100 juta pemudik. Sudah mau Lebaran, Ya. biarpun masih 2 bulan lah taruhlah ya. Ya. Nah, ini lebih ini lagi nih, lebih Ya. terbuka lagi nih Pak. Ya. Gimana bisa ceritain Ya, persiapannya jadi, secara umum dulu? Saya sudah mulai ngomong dengan kami punya balai badan kebijakan transportasi. Dia itu kerjasama lah dengan grupnya Seripo di Jakarta tuh. Oh ya? Iya, pokoknya grup Ya. suatu grup yang besar lah. Ya, gitu ya, oke. Kita mengadakan riset. Ya. Riset itu hampir dipastikan akurat. Seperti juga kalau Pilpres. Tahun lalu kan 80 juta. Iya. Tahun ini akan lebih dari 100 juta yang pulang. Jadi bagaimana kita bayangkan bahwa kepadatan itu akan lebih dahsyat, ya, kegembiraan itu lebih akan ada. Sebaliknya kita harus siap-siap. Nah, tapi saya
bukan confident ya, berusaha untuk membesarkan diri, Membesarkan bahwa hati ya. mestinya kita bisa menghadapi itu. Nah, yang kita lakukan sederhana, semua tuh harus kita lakukan bersama dan kolaborasi. Macam dengan polisi, aku sehari-hari dengan kakor lantas itu kayak kakak adik, ya. Jadi kadang-kadang aku main sana, kadang sini. Supaya apa? Kita terbuka dengan apa yang harus kita lakukan dengan Pak Menteri PU. Ubiang kita berdua. Oh, itu wong kita Wong ya deh. kita. Iya. Wong Palembang juga, Iya. pernah di Palembang juga. Iya. Jadi kayak malam aku ketemu jam 9 Iya. dia. Jadi komunikasi itu penting, kekompakan itu penting. Nah, kalau kita kompak, insya Allah bisa dilaksanakan. Nah, sebenarnya Palembang tidak ada isu kemacetan tidak. Yang akan terjadi kemacetan itu biasanya cuma 3. Satu di Cipali karena jalannya yang mengecil. Iya. Yang kedua di penyeberangan, ya, Oh. Bakauheni Bakauheni Merak. Merak. Yang ketiga dia pesawat di Ya. kita gitu. Jadi, tapi yang paling seru adalah di Cipali karena jalannya kecil, wong yang nak balik banyak. Nah itu mesti di manage dengan baik dan komunikasi penting itu. Ya. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.